Sejumlah pihak menilai pernyataan PDIP yang menyebut ada nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar tidak serius dan hanya gimik politik. Apakah ada maksud lain di balik pernyataan PDIP? Kami akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Bang Effendi. Bang Effendi, kalau kita lihat pernyataan dari Puan Maharani yang menyebut ada 10 nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar dan salah satunya adalah AHY. Apa yang dapat Anda baca dari langkah ini? Pertama-tama yang terkilas di pikiran saya adalah kalau tadi disebutkan apakah itu PHP, berarti pernyataan hanya demi pernyataan atau pernyataan harusnya untuk persatuan ya. Tetapi memang lebih banyak muncul kesan pernyataan hanya untuk pernyataan atau pernyataan yang bisa juga kemudian menimbulkan pemecahan gitu. Jadi saya harus segera tarik ke belakang bahwa ini kan persoalan sejarah panjang antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat. Walaupun sekarang tiba-tiba bisa disamakan dengan Irak, Arab Saudi, Iran, dan lain sebagainya. Tapi ada 5 pertanyaan utama dari PDI Perjuangan yang disampaikan dengan sangat baik oleh Pandana Baban waktu itu, yang saya rasa sampai saat ini belum dijawab oleh Partai Demokrat. Dan karena terdapatnya kesenjangan dalam konteks sejarah masa lalu ini, maka sudah beberapa kali pemilu kita lihat tidak bertemu ini antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan. Jadi ini lebih pada kalau PHP ya pernyataan hanya pernyataan, tidak menuju kepada pernyataan yang harusnya persatuan, terutama karena saya tidak membayangkan apakah dalam waktu dekat akan terjadi pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, sama seperti pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan P3 serta dengan PAN beberapa waktu yang lalu. Baik, artinya Bang Effendi Anda melihat ini hanya PHP saja ya, pernyataan hanya pernyataan saja begitu. Apakah ini kemudian membenarkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah langkah untuk memecah koalisi perubahan untuk persatuan? Anda melihatnya ke arah situ, Bang Effendi? Kalau pada level Ibu Puan ataupun Mas Hasto rasanya terlalu tinggi mereka untuk turun hanya dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Barangkali kalau niatnya demikian akan ada cara-cara yang lain gitu. Tapi ini kan memang tepat dilakukan pada saat ada kunjungan-kunjungan dari berbagai partai serta juga selesai Rakernas, dan kebetulan di situ Ibu Puan menyebutkan 10 nama ya, di mana salah satunya AHY. Jadi saya lebih melihat tadi sebagai formalitas, pernyataan hanya pernyataan, dan saya rasa teman-teman di Partai Demokrat tidak dengan mudah terpancing ya untuk kemudian ikut dalam persepsi yang ingin disampaikan bahwa ini seakan-akan untuk pemecah belah. Saya rasa bukan di level itu pertandingan untuk sampai kepada memecah belah atau membuat, katakanlah sekarang ya, kubu Anies Baswedan tidak bisa maju misalnya. Baik, baik. Tadi kalau kita melihat juga pernyataan dari Hasto begitu, PDIP hanya berupaya untuk menetapkan spirit merangkul seluruh elemen politik dan bahkan mengakui hubungannya dengan PDIP antara PDIP dan Demokrat ini seperti Saudi dan Iran seperti yang tadi Anda katakan. Ada sejarah panjang antara PDIP dan Demokrat ini sendiri. Bagaimana Anda melihat kansnya untuk PDIP dan Demokrat ini bisa bersatu, Bang Effendi? Kalau tiba-tiba saja AHY misalnya ya dirangkul sebagai calon wakil presiden, saya rasa saya akan sangat terkejut sekali. Tetapi sekali lagi ada jembatan antara pernyataan hanya pernyataan atau pernyataan harusnya betul-betul persatuan, itu tadi PHP juga. Yaitu saya menunggu misalnya ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Bapak AHY ini sendiri dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau itu terjadi, barangkali itu adalah jawaban yang lebih real ya, ketimbang kita berspekulasi. Dan bagi saya, Zaskia, itu sesuatu yang mengejutkan kalau terjadi betul-betul misalnya AHY itu nanti akan sampai menjadi wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Baik, Bang Effendi, tetapi seberapa besar keuntungan bagi PDIP jika memasangkan AHY dengan Ganjar Pranowo? Keuntungan terbesar tentu saja lebih pada bagaimana masyarakat kita melihat kata persatuan itu betul-betul memiliki makna dalam konteks melupakan perbedaan-perbedaan di masa lalu, dan sekarang
di masa yang akan datang ada generasi muda Ganjar Pranowo dan AHY yang bisa bersatu bersama-sama membangun bangsa gitu. Tapi pada sisi lain tentu saja hal ini bisa berakibat tidak majunya pasangan tertentu, walaupun Zaskia di berbagai survei, kalau Anda lihat 3 survei terakhir, itu kalau langsung berhadapan dua pasangan, itu sampai pada hari ini ya, kita bicara sampai pada hari ini, itu yang menang adalah kubu Prabowo misalnya kalau dipasangkan dengan salah satu nama cawapres lain. Jadi harusnya hati-hati ya untuk mengatakan lebih baik dua pasangan saja yang maju karena sudah disimulasikan berkali-kali, ada yang ketat tapi ada juga yang selisihnya jauh, itu lebih dimenangkan oleh pasangan lain selain dari pasangan PDI Perjuangan. Untuk hari ini maksud saya. Oke, baik. Itu dari sisi PDIP begitu ya. Harus juga berhati-hati jika memang kalau nantinya ada wacana hanya dua pasangan saja. Bagaimana dengan Demokrat sendiri? Apa kira-kira keuntungan bagi Demokrat kalau memang kemudian memutuskan untuk bersama dengan PDIP ini? Kalau ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, barangkali Zaskia ini akan menjadi pilihan kelima. Walaupun harus kita akui, pernyataan ini keluar pada saat di dalam katakanlah perundingan-perundingan untuk koalisi perubahan untuk persatuan itu terdapat tarik-menarik. Jadi misalnya teman-teman Partai Demokrat ini sedang sering mengatakan, ayo dong cepat kita menyatakan siapa cawapresnya. Sementara katakanlah teman-teman Nasdem sebaliknya mengatakan nggak gampang loh untuk segera menentukan siapa calon wakil presidennya. Tetapi pada sisi lain ada juga kalimat-kalimat optimis bahwa sudah ada satu nama mengerucut dan akan segera mengejutkan. Bahkan disebutkan bahwa nama itu akan dideklarasikan atau dinyatakan ke publik pada 26 Juli, berarti di bulan depan. Tapi lagi-lagi bagi Partai Demokrat rasanya itu akan menjadi pilihan keempat atau kelima ketika memang kondisinya sudah tidak kondusif ya, dan tentu itu tidak banyak yang mengharapkan sedemikian rupa karena pemilu itu sebaiknya dirayakan dengan ikut sertanya cukup banyak pasangan. Bahkan kalau tanpa presidensial threshold, semua kepala daerah atau pimpinan partai kader yang baik itu bisa maju. Oke, baik. Tapi kalau melihat pernyataan dari AHY yang menyatakan masih solid begitu ya untuk koalisi perubahan untuk persatuan, Anda melihat ini sudah penolakan, bentuk penolakan yang diberikan oleh AHY kepada PDIP begitu. Anda melihat bagaimana kira-kira soliditas dari koalisi perubahan untuk persatuan ini, apakah masih solid? Saya berharap masih solid. Makanya Zaskia saya mengatakan kalau ada pilihan itu akan menjadi pilihan kelima. Tapi saya selalu berhati-hati untuk 3 hal. Hal yang pertama, tekanan-tekanan yang datang, saya tidak ingin menyatakan siapa yang menekan, itu kan memang berat pada faktanya demikian, sehingga dalam bayangan akademisi, mantra-mantra perubahan itu baru keluar nanti September lah, 1 bulan sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kedua, memang tidak mudah juga sekarang untuk menyebutkan siapa yang menjadi calon wakil presiden. Jangan-jangan calon wakil presiden yang dituju itu bagi koalisi perubahan untuk persatuan itu juga menunggu sampai September untuk amannya dirinya. Tetapi kita bisa maklumi juga bagaimana Partai Demokrat melihat ada penurunan elektabilitas tanpa menyebutkan apa perubahan itu dan bagaimana calon wakil presiden itu juga merupakan wujud dari perubahan gitu. Jadi saya rasa Partai Demokrat memang berada dalam kondisi agak gamang tetapi tetap solid sampai saat ini. Oke, baik. Segala sesuatu masih bisa berubah begitu, masih dinamis, masih cair hingga September nanti begitu ya kalau Anda melihatnya 1 bulan sebelum kemudian untuk mendaftarkan siapa capres dan cawapres. Terutama Zaskia untuk mengeluarkan mantra-mantra perubahan, bahkan mungkin ada calon wakil presiden yang saat ini walaupun ditimang, dia tidak akan menyatakan saya siap. Dia malah menyatakan saya menunggu dulu lah apa kata Bapak Presiden gitu. Tapi kalau sudah September, Oktober nanti dia akan mengatakan ayo saya mau. Nah dengan demikian baru lengkap mantra perubahan itu gitu. Oke, baik. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Bang Effendi.